Duh. Pelan-pelan aja ya. Ini pelan-pelan, dianya kena lari ke depan. Soalnya uang kertas itu rawan terbang. Apa sih ini? Ini kita masih di area Winangun. Wah, aduh, belum keluar. Anjay. Sejam lebih kayaknya, masih di area Winangun aja. Aduh, ada kecelakaan saudara-saudara. Di dulu tas aja, buka dulu. Ya. Duduk bang. Minum, nggak apa-apa. Minum. Ada yang rindu bau aspal Pantura dan deretan warung pinggir jalan? Lebaran 2026 sudah di depan mata, dan jalur kebanggaan para pemudik ini mulai bersiap menyambut jutaan roda yang berputar menuju kampung halaman. Bukan sekedar jalan raya, ini adalah jalur penuh cerita, perjuangan, dan tentu saja kerinduan akan keluarga. Mari kita lihat sejauh mana kesiapan Pantura tahun ini. Jadi mulai dari Cikarang nih. Pom bensin udah ramai para pemudik. Ini juga Pada mokel. Ini terminal ya. Aduh, kita salah kan, harusnya ke kanan. Ya, ini yang kata aku bayangan itu. Bisa nggak sih kanan? Bisa lah. Hah? Macet banget. Soalnya juga macet. Sama baik. Oke. Ternyata kepadatan sudah terjadi dari Cikarang. Kemungkinan sampai lingkar Tanjung Pura nih mungkin ya. Astagfirullahaladzim. La haula wala Oh, udah mantap saudara. Ini baru mudik. Kita nikmati. Live. Ada yang live ya? Iya tadi. Live IG ya. Jalan RE Marta Dinata. Udah mulai ada penumpukan. Tapi masih jalan sini. Padat merayap. Jangan nengok. Oke. Matahari sudah pindah ke sebelah kiri. Tadi dia di kanan. Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara. Oke, ini Cikarang Utara, tadi Cikarang Barat. Udah mulai banyak yang istirahat, perenggangan otot, saudara-saudara. Nanti kita mau ngeres juga. Kita coba cari tempat yang Bisa buat apa ini? agak enakan. Apa? Buat TV dah. Buat TV. Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Oh ya, untuk kali ini kita nggak puasa dulu karena ya itulah. Jadi nanti kita mau berhenti sebentar, mau cari sarapan, semoga ada yang jual sih. Dan ini belum tahu nih Hamin berapa untuk lebarannya. Katanya yang bilang tanggal 20 itu besok hari Jumat. Kalau Muhammadiyah udah. Ya, Muhammadiyah itu tanggal 20 besok. Kalau pemerintah belum. Pemerintah itu NU itu tanggal 21 katanya, tapi kan belum fix, baru akan disidangkan nanti malam selepas buka puasa nih di tanggal 19 Maret. Jadi kita belum tahu, yang pasti sih kita ngikutnya yang pemerintah, saudara-saudara. Jadi misalnya pemerintah yang nanti Sabtu, ya kita lebarannya Sabtu gitu. Jadi ini belum tahu nih Hamin berapa ya. Kalau ikut Muhammadiyah nih Hamin 1 lebaran, kalau ikut pemerintah nih Hamin 2 lebaran nih kondisi jalannya. Apapun keputusannya kita ikuti, kita hargai lah. Mau lebaran tanggal berapa aja, yang penting lebaran.
Ini masih padat merayap di Cikarang Utara. Ya, di depan ini kita akan memasuki Lingkar Kerawang. Nanti setelah lampu merah ini nih. Bandung lurus, Cirebon Jawa Tengah lurus. Sekarang lurus, masih lurus. Sekarang jam 8-an ya, sekitar jam 8 lah, jam 8.15. Jadi tadi kita udah sempat ngeres di jam 8 pagi tadi, tepat di 8.26. Iya, sekarang jam setengah 9. Jadi kita ngeres tepat di 2 jam perjalanan. Kondisinya masih ramai lancar, saudara-saudara. Ternyata memang mudiknya tadi ngeliat di report TikTok semalam. Nah, ini di depan kita ambil kiri Lingkar Tanjung Pura atau Lingkar Kerawang. Lurus itu ke arah Kerawang Kota. Nah, di sini semakin banyak pemudik nih dan semakin banyak warung-warung dadakan. Ditutup, pasti ditutup. Oh iya bener, ditutup arah ke kotanya. Karena kalau dibuka memicu kemacetan di dalam kota. Tuh langsung diarahin sini, mobil mau lurus nggak bisa tuh. Mobil putih dipaksa belok sini. Ya, inilah Lingkar Tanjung Pura, Lingkar Kerawang, saudara. Bisa dilihat sebelah kiri. Udah banyak warung-warung dadakan, warung-warung khusus Lebaran, setahun sekali adanya. Untuk Lingkar Tanjung Pura ini lo cuma lumayan panjang jalurnya. Sekitar berapa kilo ya, pokoknya adalah setengah jaman lebih kita melewati Lingkar Tanjung Pura ini. Nanti tembus-tembus kita keluar langsung ke Kelari Kerawang, terminal Kelari. Terakhir lewat sini waktu ke Purwakarta kemarin, pulang dari Purwakarta lewat Lingkar Tanjung Pura malam hari, dan itu penerangannya sih udah cukup lumayan terang ya, nggak gelap-gelap banget. Jadi lampu-lampu yang ada di depan ini udah nyala semua nih. Nah, tuh banyak yang pada ngeres di depan hamparan sawah, saudara-saudara. Mantep banget. Inilah kelebihannya kita motoran di musim lebaran begini nih. Banyak pemandangan, banyak view-view menarik, suasana-suasana menarik, dan rombongan cukup banyak, jadi banyak temennya juga motoran. Ini warung-warung juga 24 jam ini, warung-warung ini selama libur lebaran biasanya, sampai nanti di arus balik lebarannya baru dia tutup. Setelah arus balik bubar. Tuh ada bakso, mie ayam. Aduh, Lu tadi kenapa nggak di sini ya? sini juga banyak ya. Iya. Ya, udah keburu lapar tadi. Lagian juga ini bulan puasa kan, jangan ditiru. Ege. Ini puasa terakhir loh buat Muhammadiyah. Kalau NU mungkin Belum puasa ya belum tahu, kalau dia ikut besok juga terakhir juga. Tapi kalau mas ikut tanggal 21 ya, ini 2 hari puasa terakhir, besok masih puasa. Ini masjid tempat rest area juga nih, gede banget nih masjid ini. Ini kan hasilnya bukan nih. Bukan, ini khusus rest area memang. Tuh pelangnya gede banget. Istirahat, sholat, wajib sholat, jangan meninggalkan sholat, saudara-saudara, kemanapun kalian berada. Aduh, nih mobil malah parkir di badan jalan, kiri jalan ini. Bikin macet. Oke, kita lanjut aja menuju Cikampek, Simpang Jomin. Setelahnya ini Kelari, kemudian Cikampek Subang, kemudian Indramayu. Ya, update sepanjang jalan Lingkar Kerawang ini, jalurnya
nggak begitu rusak banget sih, jadi masih bisa ambil kanan nih buat kalian yang naik motor. Jadi nggak terlalu banyak yang rusak, ya paling tambalan aja. Kalau lubang sih sejauh ini nggak nemu lubang, paling jalan rusaknya jalan tambelan aspal aja nih kayak gini nih. Jadi masih bisa untuk ambil kanan di jalan Lingkar Kerawang ini. Oh ya, untuk tadi kita berangkat isi bensin dari rumah itu isi Vivo Revo 92. Ini full, sisa 2 batang. Boros ya? Ya jauh sih, ya segitulah standar. Sisa 2 batang, kemarin isi full itu di 35.000. Sisa 2 batang, paling ntar isi nanti isi lagi di sekitaran Indramayu kayak. Biasa sih kita ngisinya tuh di Losarang tuh. Pasti pas di Losarang selalu habis. Tinggal 1 batang 3-4 tahun kemarin juga begitu. Selalu di Losarang kita ngisi bensin, dan pas ngisi di Losarang itu seperti biasa pasti motor kalian akan dicuci steam sekalian. Cuci steam sama Jadi bakaran. Iya, sama orang situlah, warga situ punya ide-ide dia ngelapin motor orang sembari nunggu antrian isi bensin. Dilap-lapin nggak jelas, yang ada malah cemong. Tapi biarin lah, namanya orang mencari rezeki kerja di momentum lebaran ini. Tinggal kita ini aja mau apa enggak, kita tolak pun juga nggak masalah, nggak marah-marah dia. Padat nih Lingkar Tanjung Pura. Kita jalan di pinggir-pinggir aja, kiri-kiri tuh lumayan panjang tuh di depan. 8:30 lumayan, udah cukup terik matahari ya. Mobil plat B lewat sini juga, mungkin pada mau menghindari macet di tol, jadi pada keluar tol semua nih kayaknya lewatin Tanjung Pura. Ini plat B semua tuh depan. Imbasnya jadi padat di sini. Masih didominasi plat B sih sepanjang jalan. Di depan ada tuh plat DK tuh Bali. Allahu Akbar. Lu kagak jatuh? Itu mendadak depan. Mulai berhenti saudara-saudara. Tanjung Pura atau Lingkar Kerawang saudara-saudara, dan ini merayap abis. Berapa kilo nih kita merayap nih, panjang banget, kayak sampai lampu merah Kelari deh. Jadi tadi tuh nggak lama kita masuk Lingkar Kerawang, langsung kayak begini nih, rapet merayap. Sepertinya sampai lampu merah depan, mungkin bisa sampai ke Kelarinya tuh, lampu merah pun masih macet nanti. Lancar-lancar mungkin setelah Simpang Jomin kayaknya. Padat mobil juga. Tahun lalu kayak mobil nggak sepadat ini di sini. Karena udah pada lihat berita kali. Iya, karena pada lari sini semua. Tahun lalu tuh masih padatnya motor tuh di Lingkar Tanjung Pura ini. Nah ini mobil ikut padat nih. Tetap waspada saudara-saudara buat kalian yang mudik. Nggak perlu buru-buru, sampai nikmatin aja perjalanan. Capek istirahat, ngantuk tidur. Mau sampainya jam berapa bebas, nggak usah kejar waktu, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Karena memang menguras tenaga mudik itu, apalagi kalau siang-siang begini nih, macet, panas, pasti lebih berat 2 kali lipat dibandingkan kita berangkat malam terus tanpa macet. Mana lebih rawan dehidrasi sih kalau macet pas cuaca panas begini. Jadi harus beli yang dijaga. seliter aja kali ya? Apa tuh? Aqua. Iya, nanti kita beli. Ini aja kita nggak lupa stok air putih, air mineral, malah stok kopi. Jadi kita malah belum minum
air putih dari tadi. Anjay, ngasih saran tapi kita sendiri belum minum air putih. Nah, yang pasti banyak-banyakin minum air putih lah kalau pergi begini. Ngajarin. Iya, banyak-banyakin minum air putih. Ya kalau orang yang mau puasa. Oh iya ya. Emang lu? Lupa ya, ini masih puasa ya. Ya buat yang nggak kuat puasa, stok air putih yang banyak, atau sering-sering mampir Indomaret, Alfamart, atau nggak warung untuk beli air mineral, karena itu penting. Nah kan bener kan itu di lampu merah di depan macetnya, kayak sampai keluar juga masih macet ini. Tadi di depan pertigaan lampu merah, kita ke arah kiri menuju Kelari, kemudian Cikampek. Setelah lepas dari padat merayap tadi di lingkar Karawang, kita menuju Kelari, dan ini udah lumayan lancar nih menuju ke Cikampek. Barusan kita berhenti lagi beli rujak dulu nih, si ibu minta rujak, jadi kita berhenti lagi terus istirahat sebentar lah, minum sama rokok dulu sebatang, baru kita lanjut lagi. Sekarang jam berapa dah? Jam 9.30. 9.30. Kita lanjut ya perjalanannya menuju ke Cikampek. Estimasi mungkin Cirebon siang kayaknya. Santai aja. Kita nggak perlu buru-buru, saudara-saudara. Menuju Simpang Jomin. Lalu lintas terpantau lancar. Nanti Simpang Jomin itu kita ambil kiri, ke kanan itu ke arah Purwakarta atau ke arah Bandung. Nanti kita ikutin jalan aja, ambil kiri. Ini ada kata-kata lagi nih, hati-hati memilih hati, karena hati yang kurang berhati-hati akan disakiti oleh hati yang tak berhati. Salam dari hati ke mati. Tangerang, Majalengka. Set. Cakep. Kata-kata hati banyak banget. Kan temanya hati. Tangerang, Majalengka. Oh, ini masjid yang kita ngeres nih, sebelah kanan waktu pulang. Cikampek. Semakin terik, saudara-saudara. Kayak di atas kepala banget nih. Tapi kita udah stok air kok tadi. Akhirnya kita beli air mineral 2 botol. Udah bisa 1 botol. Udah bisa 1 botol. Panasnya kayak begini. Tadi mau bilang 1 liter, tapi ribet bawanya. Mau taruh di mana? Sebenarnya bisa di belakang, di tengah sini. Dijepit. Iya. Ribet lah, nonjol-nonjol. Apa sih? Kita tuh harus menganut jiwa kesimpelan. Yalah. Semua serba simpel. Jangan terlalu banyak bawa barang. Nggak bisa lah. Ya kalau bawa kendaraannya lebih besar sih mungkin bisa. Ini mau kendaraannya kecil. Bersyukur, nggak bersyukur. Allahumma sholli. Padat sekali Cikampek, saudara-saudara. Besok-besok beli kipas ah. Iya, nggak berasa. Sebelah kiri rumah orang apa? Oh, bengkel. Bengkel mobil jadi rest area. Itu apa tuh? Saya akan kembali ke Kendal sebagai rakyat biasa. Bekasi Kendal. Mudik 2026 hashtag dari Bekasi nih dia. Anak 1, istri 1. Oh, nggak bawa anak, deng. Oke, Simpang Jomin di depan, saudara-saudara. Kita naik aja, ikutin jalur kiri. Kayaknya langsung ke kanan nggak bisa. Oh ya, nggak bisa dong, harus muter dulu ke kiri semua kalau mau ke Bandung. Iya, ini mudik juga nih VR. Ini dulu Sabar bos. sarang macet. Pada ini semua. Oh, ini warlock. Yang ke kanan tuh warlock semua. Pada mau nyebrang. Kita naik ke atas Simpang Jomin, ke kanan itu ke Bandung, Purwakarta. Kita ke kiri, saudara-saudara.
Ya, kita sudah memasuki Kabupaten Subang. Kondisi jalan di Jalan Subang sebelah kanan terpantau beberapa itu rusak-rusak saudara-saudara. Jadi tetap harus ambil di kiri. Tapi tadi di Cikampek sih aman aja sih. Dari Kelari Cikampek tadi jalannya masih aman. Pas masuk Subang ini sebelah kanan beberapa ada lubang. Jadi tetap waspada, ambil sebelah kiri aja. Ini di daerah Subang mana nih ya? Kita baca dulu. Patok Besi. Ya, oke, Patok Besi. Kemudian nanti depan Ciasem. Ya, Patok Besi Ciasem. Setelah itu Indramayu. Nanti yang paling banyak rumah makan Susan, Parapatan. Ternyata kata dia CEO punya restoran di Pantura. Ini yang tadi Tangerang Banyumas. Jadi nanti mungkin yang paling membosankan tuh di Indramayu tuh, nggak habis-habis jalannya. Indramayu sama di Telolet. Telolet, Indramayu dan Arjawinangun. Itu yang nggak habis-habis, kayak nggak nyampe Cirebon, kayak jauh banget tuh kalau udah dimasuk area Winangun itu. Area Winangun. Apa kita lewat Indramayu kota aja? Tapi lebih jauh. Iya. Paling sempat sekali tuh lewat situ, lebih jauh sih. Oke, kita lewatin Patok Besi dulu. Kondisi jalan ramai lancar, tidak ada hambatan. Mungkin sesekali hambatan itu orang-orang pada nyebrang, parlok-parlok nyebrang, atau orang-orang baru pada keluar dari masjid atau tempat rest di bahu kiri. Jadi agak sedikit melambat. Besi membara, saudara-saudara. Seakan-akan matahari tepat di atas jidat. Mantap sekali ini. Iya, membara sekali ini Patok Besi. Kita mengarah ke Pamanukan. Kemudian Indramayu. Oh iya, ini sekarang mau coba kamera baru buat buat ini, langsung buat mudik motoran, karena kemarin kan baru coba buat ngetes aja sekitaran rumah, sekitaran dalam kota. Ini kita mau coba tes aja. Nah, ini pom bensin apa nih? Inco Pabri. Nih udah rame tuh. Panjang antriannya. Ya, jadi saya mau ngetes kamera ini kondisi siang hari ya gimana, karena kemarin belum coba untuk siang hari. Baru coba untuk malam hari, langsung kita buat untuk mudik saudara-saudara. Jadi kamera ini sih sebenarnya lebih simpel sih. Dari kemarin pengen cari kamera yang kotak, yang bisa taruh di helm, bisa taruh di visor helm, dan cukup enteng sih dibandingkan pakai yang Insta360 kemarin tuh, yang X3 itu kan dia modelnya panjang, jadi agak berat dan harus dikalungin di leher. Kalau taruh di helm bisa, di visor bisa, cuma berat banget dan nutupin pandangan kita di visor itu, karena dia kan modelnya bentuknya vertikal, nggak kotak kayak action cam pada umumnya. Jadi ya itu pertimbangannya. Nah, ini kita coba pakai DJI Mic Mini via receiver. Kemarin coba pakai via Bluetooth, hasilnya amburadul, karena memang yang penting asal connect aja kayaknya itu, karena memang bukan tipenya, bukan ekosistemnya, jadi hasilnya kurang bagus, bindeng-bindeng gitu. Nyambung sih nyambung via Bluetooth, tapi untuk kualitas kurang begitu baik. Jadi baiknya tetap harus pakai receiver aja kalau misalnya pakai mic DJI atau mic wireless merek lain. Karena kalau pakai receiver itu lebih stabil suaranya, dia kan langsung pakai kabel tanpa Bluetooth. Kecuali kameranya kamera DJI juga mungkin bisa langsung pakai Bluetooth, karena satu ekosistem. Nah, ini kita coba via receiver pakai kabel. Banyak banget tuh pada ngeres.
Iya. Ini kita ambil kiri terus saja, saudara-saudara. Takut ngantuk. Iya, kanan udah ke lubang dan ini di belakang udah ngintil aja Prima Jasa, buset. Iya, ini kita ambil kiri aja. Kenceng banget Prima Jasa di belakang. Itu. Indramayu. Bekasi Indramayu via Pamanukan. Pamanukan di jam setengah 12 siang menuju ke Indramayu, saudara-saudara. Jadi kita habis istirahat lagi sebentar di bawah pohon di pinggir jalan. Adem banget itu rasanya kalau lagi panas-panas begini. Apalagi masuk ke masjid kali ini, panas gini enak banget masuk masjid yang ada AC-nya, rebahan. Jadi udah berapa kali tadi kita berhenti? Udah 3 kali ya? 3 kali. 4 ya? 4 kali berhenti. Anjay. 4 ya? 4 kali kita berangkat tadi jam setengah 6 pagi, sekarang jam setengah 12 siang. Posisi ada di Pamanukan. Estimasi ke Cirebon 82 km lagi dengan waktu tempuh sekitar 3 jaman untuk sampai ke Cirebon ya. Untuk sampai ke ke Magelang atau ke Nepal Panjapa itu tadi masih ada waktu sisa 9 jam. 9 jam lagi. Itu belum sama istirahat ya. Jadi kemungkinan kita akan menginap seperti biasa, nginap semalam. Jadi memang mudik atau touring kita ini tiap lebaran pasti nginap semalam. Karena untuk melihat, karena ini ya antisipasi kecapean terus malam hari karena kan boncengan. Kecuali mungkin kalau sendiri ya bisa dibablasin malam-malam motoran gitu loh. Tapi ini kan karena bawa orang, bawa istri, bawa ibu, jadi harus dipertimbangkan juga waktu, time manajemennya harus baik. Silakan. Sepertinya bisa ada crash atau apa ya, tersendat jalannya. Nanti setelah kita sampai Indramayu kita akan disambut dengan para penyapu koin. 24 jam non-stop itu penyapu koinnya. Dan kali ini kita lagi nggak menyiapkan koin, jadi kita lewat aja lah, kita nggak ngelempar dulu. Nah, resiko membahayakan para lari ke tengah. Setiap tahun ada. Sebenarnya nggak setiap tahun, tiap hari ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau di hari-hari biasa pasti ada aja, tapi nggak begitu banyak kayak lagi lebaran kayak gini. Duh. Pelan-pelan aja ya. Ini pelan-pelan, dianya kena lari ke depan. Soalnya uang kertas itu rawan terbang. Dia nyamperin kita. Kacau ini. Kalau uang koin kan dilempar masih aman. Uang kertas terbang. Dia yang lari ke jalan. Dan ini udah mulai terlihat penyapu koin, saudara-saudara, dan langsung bikin kita kaget aja tuh, tahu lari ke depan. Aduh, ini udah pelan, dianya lari ke depan, lari ke jalan. Akhirnya tadi kita lindes tuh sapunya. Iya, lagian kalau mau ngasih duit kasih recehan aja lah, jangan ngasih uang kertas, pasti terbang.
terbang di tengah jalan pasti dikejar juga kayak anak kecil ngejar layangan, nggak ngeliat kanan kiri, kacau ini. Tuh, dia udah masjid sih. Masih panjang nih. Iya, nih kita baru masuk Indramayu Kabupaten. Ngeri-ngeri sedap saudara-saudara. Ngeri-ngeri tiba-tiba langsung loncat ke depan ke tengah jalan nih orang-orang. Oh. Polsek Sukra, di Polsek Sukra. Oh ya, sini Polsek Sukra nih, ini ya nih. Ramenya nih tahun lalu juga di sini titik ini ya. Malah tadi dari sebelum perbatasan Kabupaten Sumedang, Indramayu udah ada lah. Oh. Ngeri kita jalan di pinggir tapi tahu-tahu sapu jalan ke tengah jalan. Aduh. Pom bensin langganan saudara-saudara. Di mana ini namanya Losarang apalah pokoknya itulah. Sini lah. Gimana nih, ada yang nyusin steam nggak? Kayak nggak ada. Oh ada tuh bocil tadi di situ. Dia ngadem dia. Tapi udah nggak seramai tahun lalu. Tahun lalu sampai ke pintu-pintu masuk situ tuh. Sekarang udah nggak terlalu panjang antriannya. Gimana? Oh, masih 2000. Oke, kita isi bensin dulu. Kebetulan bensin tinggal sebatang atau segaris, saudara-saudara. Ini di daerah Losarang kalau nggak salah, ini Indramayu lah. Coba kita cek dulu nih di mana sih. Ntar aja turun ya. Oh di patrol. Oh patrol. Ini. Iya ini. Patrol saudara-saudara. SPBU patrol. Ya barusan isi bensin di SPBU patrol. Pertama penuh di 39.000 saudara-saudara. Jadi 39.000 udah penuh. Saking kecil ya tangki Honda Beat ini ya begitulah. Nah ini kita udah sampai di pasar patrol. Masih padat. Kalau udah masuk pasar-pasar di tiap daerah gitu. Nah, sekarang Bapak mau kemana Bapak? Duh. Si Bapak nempel-nempel. Jam berapa? 12:30. Iya, jam 12:30 kita sampai di patrol. Kita lanjut terus perjalanan, jangan menyerah saudara-saudara. Patrol ini salah satu kota yang nggak begitu besar, jadi nggak terlalu terkenal ya di sepanjang Pantura dibandingkan kota-kota lain kayak Cirebon, Brebes. Jadi itu patrol ini sepertinya hanya kota lewatan saja. Penginapan pun sepertinya nggak banyak di sini. Apalagi tempat wisata sepertinya nggak ada juga. Tapi paling tempat wisata paling dekat ya di Pantura itu. Di depan ini kan udah di pinggir laut nih. Maju ke depan nih. Ini kantor kecamatan Patrol, RSUD Sentot Patrol, ya. Dan karena posisinya pinggir laut, udah pasti panasnya lebih dibandingkan sebelumnya, dibandingkan tadi di Kerawang, di Subang. Masih ramai pemudik. Jadi ini berarti pemudik yang berangkat habis subuh semua kayak ini.
yang barengan-barengan kita baru nyampe sini. Kalau yang berangkat dari semalam pasti sih udah lewatin jalan ini. Bener juga ya. Waduh, es kelapa menggugah selera tuh, kayak es kelapa mantap itu. Bener-bener ini kalau panas gini tantangannya luar biasa. Tar dulu di belakang bis. Iya, maksudnya pinggir. Iya, tar dulu nyalip dulu. Aduh, ibu, ibu. Ini nih kalau bawa ibu-ibu nih. Panikan. Kalau di klaksonnya. Persen tadi udah sekitar 60-an kilo. 60 atau 70 kilo lagi. Sampai sini pulangnya 93 kilo. Malah makin jauh. Yang bikin pelang kayaknya ngaco itu. Oh, sawah-sawah tuh. Ini kalau sini pagi kayak mantap ini nih, pas sunrise nih. Matahari lagi di atas sana di depan. Tapi sayangnya nggak pernah dapet. Nggak pernah pagi yang pas sampai sini. Karena bagus, sebelah kanan tuh sawah banget. Tapi kalau malam nih udah pasti full gelap nih. Karena lampu jalannya cuman dikit tuh, nggak banyak tuh. Tiap berapa meter doang. Nah, untuk bis-bis pada lewat Pantura yang mau ke arah Jakarta, karena memang lalu lintas tol one way ke arah Jawa Tengah semua, jadi yang mau ke arah Jakarta lempar ke Pantura ditutup. Ini salah satunya nih, bis Dedi Jaya tujuan Cilengsi, jadi pada lewat Pantura semua one way. Mungkin sampai Lebaran besok one way nya, karena baru dimulai kan kemarin kalau nggak salah, kemarin siang tuh one way tol arah Jawa Tengah. Eretan udah tercium bau ikan asin, tandanya ya udah mendekati laut nih, pinggir laut nih. Tuh pantai Eretan masuk sebelah kiri. Nah, ini wisatanya di sini nih, pantai Eretan. Oh, laut terus sebelah kiri tuh. Di depan sana jembatan Sewo. Ramai pesona laut. Kayaknya salah satu resto yang masih bertahan di Pantura nih, karena dia sekaligus spot wisata pantainya, jadi masih hidup. Tuh pantainya tuh. Oh, gersang sekali pada di pinggir pantai. Buset. Jembatannya mana sih? Depan ya? Oh, ini jembatannya nih. Nih jembatan Sewo. Oh, orang-orang pada foto-foto di sini. Oke, kita berhenti dulu kali ya, nerbangin drone sebentar kali ya. Cari yang adem. Oh. Jadi spot foto-foto orang-orang mudik. Masih di patrol, saudara-saudara. Ada tulisan lagi tuh, on the way Selat Hormuz. Anjay, mau ke Iran apa? Mudik ke Iran, Selat Hormuz. Anjir.
Beat badai lagi motornya. Keren. Kita udah di kandang haur deh. Udah lewatin patrol, lupa. Jadi tadi mampir lagi, kita berhenti lagi beli kopi di Indomaret Point Coffee. Dan itu kayaknya merupakan satu-satunya Indomaret yang ada point coffee-nya di Indramayu nih, sepanjang Jalan Pantura. Nanti di depan itu nggak ada lagi kayaknya point coffee. Jadi mumpung pas ada Indomaret Point Coffee, kita beli kopi dulu nanti tadi. Jadi ngaco ngomong nih, gara-gara on the way Selat Hormuz nih. Iran, dia ke Iran. Anti mainstream tuh. Yang lain biasa semua, itu anti mainstream. Singkat, padat, anti mainstream. Desa Karangan, Kandang Haur. 2 jam lagi, 2 jam 15 menit menuju Cirebon. Nanti setelah ini kita ambil kanan ke area Winangun, area Wiguna, apalah. Ih, cuacanya udah enak nih, adem nih. Sekarang jam 2, jam 2 siang. Jadi sudah berapa jam tuh kita berangkat tuh, dari jam setengah 6 tadi. Ih, panas lagi sebelah sini. Jadi itu panasnya setengah-setengah ya. Mungkinan sampai Cirebon nanti asar. Kalau dari Google Map sampai ke tujuan sekitaran Pasar Gatukan itu di Kaliangkrik, Magelang itu jam 9 malam, atau masih sekitar berapa jam ya tadi ya, 9 jam. Jam 9 malam kalau itu kita geber terus nanti. Kita lihat aja ya, kita mau nginep di mana dulu, atau mungkin nanti mau langsung diselesaikan di hari ini juga, di malam ini juga, belum tahu. Kita coba aja. Kayak sih nggak selesaikan sampai malam ini deh, harus kita lihat kondisi malam nanti. Bener-bener terkuras nih tenaga kita nih kalau siang bolong begini, bener-bener. Tadi aja beli kopi cepat banget habis ya. Ya udah mau habis kan tadi kopi, karena saking panasnya. Terus minumnya es, mantep banget tuh. Jadi maunya minum terus. Jadi udah tinggal setengah tuh kopi, cepet juga. Bener-bener mau awet gimana caranya? Pas tadi minum, bener juga ya. Jadi ya intinya ya, kalau jalan di siang-siang ini harus siapin minum. Kita sudah habis 3 botol air mineral dalam perjalanan dari rumah sampai di Kandang Haur ini. Ini botol ketiga. Jadi kita beli yang kecil-kecil, karena kalau mau beli yang 1 liter sulit bawanya. Jadi kita keteng-keteng aja beli. Nanti kalau habis kita berhenti lagi beli. Jadi nggak nyetok banyak karena keterbatasan ini tempat. Digantung-gantung di motor juga nggak enak juga, taruh di motor juga nggak muat kalau bawa botol banyak gitu, jadi kurang nyaman aja. Jadi kita lebih baik beli satu-satu, ngeteng-ngeteng gitu, nanti sekaligus istirahat ya kan. Nah memang kita nggak buru-buru. Kota Indramayu, nanti kalau lurus terus ke arah Indramayu kota, ini kita ambil ke kanan arah area Winangun. Nah, berhubung kita sudah masuk sini, sudah siap dimulai untuk race area Winangun yang nggak habis-habis. Ini jalannya panjang banget ini. Kayak panjangan ini dibandingkan Indramayu deh. Rasanya kayak nggak nyampe-nyampe, panjang. Nah, sekarang tadi sen kiri, sekarang sen kanan. Iya, ya itulah keanehan pemudik. Jadi kalau lihat area Winangun ini sebenarnya yang paling cepat sih menuju ke Cirebon dibandingkan harus ke kota Indramayu. Karena kan kalau kota itu kan pasti macet dan padat ya. Jadi area Winangun ini merupakan jalan alternatif yang paling cepat menuju ke Cirebon. Jadi nanti keluar-keluar ketemu di perapatan apa itu, lupa namanya.
Nanti kita ambil kiri ke arah Cirebon. Ini mungkin estimasi di area Winangun bisa 1 jaman. Ini kita melintas di sini juga lebih jauh, lebih panjang dibanding ngelingkar Karawang tadi. Karena ini tinggal lurus terus saja. Sebelah kiri sawahnya hijau-hijau, lagi panen, mau panen. Ntar lagi. Panen, tandur. Apa sih? Iya pokoknya lagi inilah. Mau ini hijau. Segitiga berem. Oh iya. Nggak tahu. Plat plat Cirebon. Oh, orang Cirebon mau ke Cirebon. Padat sekali. Ada GrabFood juga. Sekarang jam berapa ini? Jam 2 lewat 10. Masih terik saudara-saudara. Mungkin adem-ademnya nanti jam 5 sama kayak di Tangerang. Di Tangerang kayak gitu adem-ademnya mau maghrib tuh jam 5-an baru adem. Jam 3 jam 4 itu masih panas bener. Mungkin sama nih, rata di seluruh Indonesia, bahkan dunia mungkin di musim kemarau. Dunia. Dari pemudik saudara-saudara, ada ular piton lagi naik motor tuh. Ini depan ular piton. Ular piton pemacan tutul. Salah satu. Enggak, ini warlock sih kayaknya. Gak ada platnya, pakai sendal, warlock ya, bukan pemudik. Tuh, maafkan ibu, anakmu dorong sukses di jantung tuh Brebes. Di jantung tuh Brebes. Terus udah dikit lagi, 3 jam lagi Brebes paling. Nah, ini motor touring yang paling proper nih. Sepanjang jalan tadi kita berangkat, baru ini ketemu motor yang proper nih buat touring. Saya akan kembali ke Kendal sebagai rakyat biasa yang tadi. Yang tadi. Iya. Sama anak ke satu di tengah. Tadi mana tadi? Macan tutul. Ular piton. Oh, tuh di depan. Mejanya tekstur ular piton, anaconda. Terpantau baik, aspalnya nggak banyak lubang-lubang sejauh ini sih, masih aman untuk kecepatan 50, 60 masih aman ini. Duh. Aduh, mobil nggak mau langsung kiri aja, malah di ragu-ragu mau masuk. RS Mitra Plumbon Indramayu. Ya, tadi kita habis isi bensin lagi yang kedua, 39.000 penuh pertamax. Jadi udah 2 kali nih kita isi bensin. Tadi yang pertama 35.000 ya, 35.000 di rumah mau berangkat. Terus tadi di patrol 39.000. Total udah 60 ribuan sekian lah, 70.000. Mungkin nanti akan mengisi lagi 3 kali. Bisa sih pengalaman kemarin 100.000 lah, sekitar 100.000 itu udah sampai ke tujuan. Jadi kalau pulang pergi habis 200.000. Polsek Widasari. Oh, ini masih bagian dari Indramayu ya, area Winangun. Ini mobil malah di kiri lagi. Nah, ke kanan, cakep. Sekarang jam 3 sore, kita mau memasuki Cirebon kota. Nanti habis sana kita mau istirahat dulu, rebahan dulu. Dari tadi belum rebahan, cuma istirahat pendek-pendek aja, ngeregangin badan, pinggang, pantat, kaki. Nah, nanti coba untuk agak lama sedikit. Jadi santai aja, kita nggak ngajar waktu.
Mungkin nanti selesai sampai di Pekalongan atau Purwokerto kita mau nginep, karena seperti gak kekejar kalau jam segini masih di Cirebon. Harusnya kekejar tuh enaknya di pagi udah sampai Cirebon. Tapi kalau sore sampai Cirebon sepertinya kurang pas. Jadi nanti ada dua pilihan, antara kita mau menginap di Pekalongan lagi, atau di Purwokerto. Jadi nanti mau coba cek rute dulu yang paling dekat ke Nepal Van Java tuh via utara Pekalongan atau lari ke selatan ke Purwokerto. Nanti mana yang paling dekat nanti kita coba susuri, nanti kita coba untuk nginap di sana. Buset. Plat B. Asal nyalip-nyalip aja. Sampai di sini mobil plat B masih banyak banget, jadi benar-benar pada lewat Pantura nih, menghindarin macet di tol. Rata-rata masih plat B semua. Ternyata hujan, saudara-saudara. Kata aku lah. Kenapa? Ditaruh dulu, pinggir dulu. Ntar dulu. Gerimis. Minggir mana ya? Ini nih. Kita minggir dulu, saudara. Akula tuh, barengan komunitas. Komunitas Akula. Dipegang. Paling bantal ya ini yang kena hujan. Kamu pakai jas hujan? Enggak, tar aja lah. Lihat aja dari sebelah itu, nggak banyak yang pakai jas hujan kok dari seberang jalan tuh. Kamu ituin itu aja dulu. HP. Belum pakai jas hujan karena masih rintik-rintik. Dan sepertinya kalau kita pakai jas hujan akan banyak komunitas dari si ibu ini. Komunitas jas hujan, Akula. Akula community. Iya, itu jas hujannya banyak banget yang punya, terus sepanjang jalan pasti ada Akula. Bagus berarti. Jangan salah. Oh, banyak pada melipir, saudara-saudara. Pada pakai jas hujan. Nanti kita coba lihat dulu apakah harus pakai jas hujan apa enggak. Ini aja masih di area Winangun nih, masih belum keluar. Dan sepertinya deras. Deras deh. Pakai ya? Tar dulu di depan ini. Nggak ada tempat teduh tapi apa ya? Oh, Hajar aja, jangan lah. nyari tempat teduh. Maksudnya hajar, nggak usah nyari tempat teduh. Sini ya. Sama lagi ya warnanya ya. Beda lah. Terus Akula, saudara-saudara. Komunitas Akula ibu ini. Asap. Dan tiba-tiba hujan, dan tiba-tiba juga udah mulai reda kayaknya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita beres-beres di rest area aja di Cirebon. Sekalian sholat asar. Langsung padat. Oh, ini pada parkir apa gimana? Pada parkir tuh mobil nih. Akula merapat lah. Oh iya, tuh Akula semua tuh. Ada warna ungu, Akula. ada warna hijau. Ini mobil malah pada parkir. Main PA. Kemana? Istirahat tuh di tuh Sopiga. Hah? Sopiga pada makan. Sopiga apa tadi sebelah kiri? Halo komunitasku.
Takula. Oh ya ini ya, ungu. Ini kita masih di area Winangun. Wah, aduh, belum keluar-keluar. Anjay. Sejam lebih kayaknya masih di area Winangun aja. Cirebon kotanya mana ini? Hati-hati, saudara, hujan deras ya. Akhirnya kita ketemu simpangannya, keluar juga dari area Winangun. Kita ambil ke arah kiri ya, saudara-saudara. Patokannya kiri ke Cirebon Jateng, kanan ke Bandung. Nah, kita keluar juga. Banyak berarti udah duluan nih sini nih hujannya nih. Udah pada iya, sisa-sisa nih bergenang. Langsung disambut kemacetan. Kalau ini sih enggak remes. Enggak. Nah, waktu aku deres itu sama Arka Enggak aman. Selangkangannya aman juga. Tanahnya aman. Mantep dong nih. Jas hujan dari kantor. mantap. Itu kan kamu bisa kecilin tau, jadi celana kamu nggak basah. Tadi dikecilin nggak Enggak. perutnya, Oh, ada karetnya ya? kerutannya iya. Oh iya. Enggak tahu. Tolong lihat. Kalau gini udah lagi sabaran dulu kayak Tatot aja. Cirebon hujan deras, saudara-saudara. Di jam 3:30 sore. Mantap ini. Kita masih mau menuju ke rest area dulu aja. Sekalian sholat asar. Ini kita mau masuki kota Cirebon atau udah masuk kota Cirebon? Udah kayak. Belum. Nanti di depan ada perbatasan atau daerah batik Trasmi. Nah, itu jadi khas dari Cirebon tuh. Batik dari Cirebon. Adem langsung habis dijemur, mantap ya. Suka dukanya mudik, motoran, touring. Begini nih saudara-saudara, hujan panas, kita gas. Yang begitu modelnya. nah baru mau ngomong hujan perawat nggak ada ya, ada Nakes. Covid. hujan covid Iya, tuh yang putih-putih. ada ini. Lurus kota Cirebon. Oke. Kita mau masuk di kota Cirebon. Udah reda sini. Nanti aja lah beres-beresnya. Karena kalau hujan tuh yang paling malas tuh beres-beresnya dalam kondisi basah. Langsung mantap nyiprat. Jas hujan dalam kondisi basah langsung dimasukin ke jok itu kan gimana gitu baunya nanti. Kecuali dalam posisi kering kita jemur lagi motoran dari basah, dari kering basah kering lagi tuh mungkin enak. Tapi kalau kondisi basah taruh di jok itu, taruh bagasi, mantap itu baunya. Cirebon Square. Ya ternyata hujan lagi saudara-saudara. Di Cirebon kota baru hujan ya. Kirain udah selesai nggak kena hujan, ternyata nyusul nih hujannya nih, baru gerimis-gerimis mengundang depan Cirebon Square. Kondisi Cirebon lancar jaya, nggak ada kepadatan pemudik maupun warga lokal. Mungkin nanti agak sorean kali warga lokal pada keluar untuk nyari buka puasa, tapi karena hujan gini kayak nggak jadi keluar deh. Hujan begini, kita lurus aja terus melintasi kota Cirebon. Trasmi kiri. Nah, ini di depan nih komplek Trasmi. Ini orang ngapain tengah jalan? Ya mundur dulu kalau nggak dapat. Nih, sentra Trasmi nih sebelah kiri. Tuh ada gerbangnya. Selamat datang kawasan pariwisata belanja batik Trasmi. Ya, kita udah di Mundu Cirebon. Ini sebelah kanan ada jalur kereta
Cirebon kayaknya. Nah ini di depan nih rest areanya, Taman Cirebon, apa Taman Power Cirebon. Tiap tahun selalu dijadikan rest area. Kita kesini dulu, sekalian sholat. Mundu itu bagian dari Kabupaten Cirebon ya ternyata ya. Itu jalannya tambalan nih. Mana? Soto daging sapi. Belum, masih di depan. Nih. Bukan ya, bukan. Pokoknya pintu temboknya kayak tembok Bali. Nah, kering kan? Tinggal sarung tangan aja nih, masih basah. Jas hujan udah kering, jadi ntar tinggal lipat gampang. Kalau masih basah tuh ribet. Dia tanjakan aja. Sebelum tanjakan. Ya, kan jauh, dekat. Iya. Itu tuh yang ada satpam. Tangannya ke kiri-kiri tuh yang banyak rumah-rumah pendopo. Ya kan? Iya. Oke, aku bilang. Ya, Pak. Nah, bagus dong. Ini yang ku tunggu. Sini aja. Aduh. Gimana? Udah, ntar telepon tukang baksonya. Nah itu udah boleh tiduran di situ ya, rumah terasi. Alhamdulillah kita sampai di rest area langganan, saudara-saudara. Kita beres-beres dulu habis hujan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke saudara, kita lanjut perjalanan dari Cirebon ini, Mundu Cirebon ya Pak. Jam berapa ini tadi ya? Jam 17.18, udah mau menjelang maghrib. Setelah kita istirahat lumayan lama tadi, rebahan dulu, sekian sholat asar. Jadi kita putuskan untuk menuju ke Pekalongan dulu aja, sekitaran Pekalongan. Ini udah mulai pakai Google Map karena kita mau cari yang dekat aja supaya nanti malam bisa cari, ada waktu banyak buat cari makan di sana. Tadi mau ngejar ke Purwokerto dari Mundi Cirebon ini, tapi ternyata lebih jauh. Kalau diarahin ke Purwokerto lewat Songgom, takutnya terlalu malam, kita malah nggak bisa ada kegiatan di sana. Entah itu cari makan, entah itu alun-alunnya. Nah ini mungkin ke Pekalongan bisa keburu sih, ke alun-alun Pekalongan sembari cari makan gitu loh. Jadi kita putuskan untuk ke Pekalongan aja ya. Udah, tas sudah semua udah. Ini tinggal lurus aja ke Pekalongan. Untuk Pekalongan nanti nginepnya di mana nggak tahu. Nih mapsnya kita tembak dulu aja ke alun-alun. Kurang lebih jam 8:30 sampai di Pekalongan. Perjalanan 3 jam lagi dari Cirebon ini. Oke, kita lanjut aja saudara-saudara perjalanan menuju Magelang. Tapi transit dulu di Pekalongan lagi ya. Besok kita lanjut untuk perjalanan menuju ke Magelang, Nepal Panjapa. Besok pagi atau agak siangan. Itu perkiraan waktunya dari Pekalongan nanti sekitar 3-4 jaman. Jadi masih bisa keburu kita besok di Magelang. Misalnya berangkat pagi ya siang udah nyampe Magelang gitu. Oke, kita lanjut aja perjalanannya saudara-saudara. Let's go. Kebetulan udah mau menjelang maghrib, ini sunsetnya sayang sekali nggak kelihatan sunset Pantura karena habis hujan tadi. Jadi masih mendung, kemungkinan bakal hujan lagi sini tuh, depan masih mendung juga. Jadi ya semoga nggak hujan lah pokoknya. Kalau mau hujan ya paling siang-siangnya itu pas lagi panas-panasnya. Kalau malam gini janganlah. Ini kita mau cari makan dulu ini. Terakhir makan tadi ya makan mie ayam doang di Cikarang. Iya. Cikarang Utara tadi kita makan mie ayam. Selebihnya enggak.
ngopi-ngopi baik. Karena memang kan haus banget sih, jadi kita lebih banyak minum sampai kembung ini. Ini mau menuju ke arah Bulakamba Brebes. Kondisi masih ramai lancar, saudara-saudara. Pemudik masih banyak. Ini rumah makan Aroma. Bisa apa ya? Campuran kayaknya. Oh, random, umum. Ada Dewi Sri, ada bus pariwisata tadi. RM Aroma. Sambil kita menunggu hasil sidang isbat nanti ya, mungkin setelah buka puasa. Ini warga-warga sekitar ya lagi pada nyiapin buka puasa nih. Kita lihat hasil sidang isbatnya nanti, apakah lebarannya besok atau Sabtu. Misal lebarannya besok ya berarti kita lebaran sholat id di Pekalongan. Ya, di Pekalongan. Kalau misalnya lebarannya Sabtu, kita bisa sholat id di Magelang, Nepal Van Java. Tapi kan yang udah-udah biasanya daerah-daerah gitu kebanyakan Muhammadiyah. Pasti pada di tanggal 20 besok biasanya begitu. Oh, di daerah-daerah terutama Jawa lagi lebih banyak Muhammadiyahnya kan. Ya kita ikutin aja lah. Kalau besok ya kita sholat id di Purwokerto. Purwokerto lagi. Wah, apa ngaco sih? Iya, lapar ini, Pekalongan. Jadi kita putuskan ke Pekalongan aja, nggak ke Purwokerto. Karena tadi juga lihat map di Songgom masih macet jam segini, masih merah-merah. Nah sementara jalur yang menuju ke Pekalongan ini lancar jaya, biru semua, nggak ada merah-merahnya. Jadi kita pilih Pekalongan aja lah. Itu saudara-saudara, kita nikmatin aja. Kita sudah 12 jam di jalan. Kita berangkat jam 5:30, sekarang jam 5:30 juga ini. Perkiraan jam 5:30 juga sore. 12 jam di jalan dengan hitungan istirahat tadi nggak kehitung. Tadi istirahat mulu saking panasnya. Jadi nggak kehitung tadi udah berapa kali istirahat. Untuk bensin baru 2 kali kita isi. Sekarang posisi tinggal sisa 3 bar. Tadi ngisi di 39.000 per tamak. Putih-putih apa tuh? Udah. Nah itu tuh kalau hilang tuh baru ketinggalan, baru nangis. Gelap. Ini kayak iya gelap mau hujan nih. Masa pakai jas hujan lagi? Pakai sendal lagi. Udah rapi. Ini kayak gelap bukan karena gelap mau maghrib. Maghrib, yakin? Kayak mau hujan ini. Iya. Ya kalau di Tangerang mah jam 5:30 masih terang di rumah. Tapi ini kan udah rintik-rintik. Ini rintik-rintik lagi, ya kan? Mantap, kita nikmati aja, saudara-saudara. Pakai jas hujan dari kering, basah, kering lagi, terus basah lagi. Mantap dah. Oh, kilat tuh. Kilat gelap. Maghrib. Wah, cakep dah jadi satu. Kita pelan-pelan aja ya. Mau maghrib soalnya pamali. Kebut-kebutan di waktu maghrib. Maghrib tuh harus hati-hati di jalan. Tuh gelap banget. Tuh kilatnya. Itu kayak di Purwokerto itu. Sampai di sini sih lampu-lampu penerangan masih aman nih. Ntar di Pemalang gelap. Iya. Wah, hujan lagi dah. Kita lihat dulu ya. Hujan lagi deh. Kita coba dulu ya. Siapa tahu cuma rintak-rintik.
Ini gimana konsepnya nih mbak-mbak? Nggak kelihatan depan, tertutup oleh tirai bambu. Tutupan inian jas hujan. Ah bener nih. Kita cari teduhan dulu, langsung tiba-tiba langsung ber. Hujan ini. Ke jas hujan dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara-saudara, sekarang jam setengah 9 malam. Kita baru sampai di Tegal. Buset, berapa kali terhenti perjalanan kita ini. Tadi setelah kehujanan deras banget, ada kali 1 jaman tadi di Brebes. Kita neduh karena benar-benar deras, kilat, petir lumayan besar. Akhirnya kita putuskan untuk neduh 1 jaman, terus kita lanjut jalan menuju Tegal ini tadi. Habis istirahat di Indomaret juga sekitar setengah jam, 45 menit. Jadi total waktu yang dihabiskan nggak kehitung lah buat istirahat. Buktinya nih jam setengah 9 malam masih di Tegal ini. Oke, kita lanjut aja. Setelah ini kita menuju Pemalang. Dari Pemalang baru kita menginap di Pekalongan. Kebetulan kita udah dapat penginapannya dari aplikasi yang murah-murah aja lah, karena cuman buat naruh badan doang sebentar, besok pagi udah jalan lagi. Dari aplikasi Red Doors itu sekitar 173.000. Nggak tahu nanti hotel kayak gimana, itu harga sekian. Apa-apalah, yang penting bisa buat rebahan sebentar, besok pagi kita harus jalan lagi. Dan tadi baru lihat HP pas ngeres di Indomaret Tegal tadi, ternyata Lebaran hasil sidang isbat itu diputuskan di tanggal 21 atau di hari Sabtu. Pantas tadi sepanjang jalan nggak kedengeran suara takbiran, sampai sini pun nggak ada suara takbiran. Jadi bisa dipastikan tanggal 21, dan kemungkinan kita akan numpang sholat Idul Fitri lagi di tempat orang atau di kampung orang, lebih tepatnya nanti di sekitaran Magelang, di Nepal Panjava, karena besok pagi kita langsung gas lagi menuju Magelang, Nepal Panjava, setelah dari menginap di Pekalongan ini. Begitu. Oke, kita lanjut perjalanannya, saudara-saudara. Estimasi 1 jam 40 menit menuju ke Pekalongan dari Tegal ini. Kita lanjut aja, gas terus. Barusan terminal Tegal. Ini SPBU Muri kayak ini. Muri Tegal yang lagi viral. Ini gimana nih? Bisa belok nggak sih? Aduh, jatuh. Taruh jatuh. Enggak, bisa, udah. Udah. Bisa. Orang bisa kok. Udah. Kiri disuruhnya sih. Gas lah. Sama aja sih. Alternatif Jalan Mataram. Ya, ternyata kita diarahkan Google Map ke Jalan Lingkar Utara Tegal. Pantesan sepi banget ini, nggak ada orang motor lewat, truk-truk semua. Nah, ini udah rame nih. Udah mulai masuk ke Jalan Pantura lagi. Jadi tadi harusnya kita lurus ke arah kota. Wah, dibelokin ke arah utara, Lingkar Utara Tegal. Cuaca cerah,
kayak nggak ada bekas hujan sama sekali di Tegal ini. Jadi tadi hujannya udah mentok di Brebes. Tapi tadi dapat info dari kawan Pekalongan baru selesai hujan juga. Jadi menyusul dia hujannya. Oke, kita lanjut naik ke atas. Bensin tinggal 1 batang lagi. Tinggal 1. Nanti kita isi aja dulu. Oh, ada pom. Satu jam 25 menit. Ini di jalan apa ini? Nah, ini ketemu lagi nih, baru ketemu lagi Jalan Pantura, Semarang, Pemalang, Tegal, Kota Tegal. Oh iya, kemarin kita dari sini. Tadi kalau lurus nih, dari kanan ini. Tadi kalau kita lurus dari situ, tuh para pemudik yang kita ketemu bapak itu. Iya, yang di Pemalang. Oh, ternyata nembus ke sini. Berarti Google Map sebenarnya bener ngarahinnya, cuma ya serem juga tadi, sepi banget, kita doang lewat motor, sisanya truk. Iya, jalur truk itu. Jadi truk kan nggak boleh masuk ke kota di jam-jam tertentu. Nah, itu lewatnya lah situ. Nah, ini udah normal sih jalannya, udah jalan besar, jalan pemudik. Ya, ini jalur Tegal menuju Pemalang seperti biasa. Ternyata belum ada perubahan dari tahun ke tahun. Gelap. Penerangannya kurang. Nanti di depan lebih parah lagi kayak ini, yang pas mau menuju ke Pemalangnya. Tahun lalu juga begitu, 2 tahun lalu juga begitu. Jadi kurang penerangan nih, dan jalannya juga gerunjul-gerunjul. Nah, ini ada pom bensin. Kita isi bensin dulu yang ketiga kali. Nih tinggal 1 batang. Ada situ Pertamax tuh saya. Si Pertamaxnya biar cepet. Loh. Mana antrian motor? Oh, ini nih. Oh, ini Muri Tegal. Oh, ini saya Muri Tegal. Keren yang tadi. Ini ada penginapannya nih. Penginap sini aja. Iya. Oh, ternyata ini Muri Tegal. Viral katanya. Nih, bisa kalian lihat tuh lampu-lampu di tengah jalannya nggak ada yang nyala. Kacau ini emang nih. Kagak dibener-benerin ya. Dia cuma ngandelin lampu ini aja nih, lampu-lampu kendaraan sama lampu-lampu toko nih kanan kiri. Nggak ada yang nyala tuh lampu-lampunya. Pemalang lurus, Semarang lurus, Slawi kanan, jalur alternatif. Arah Semarang, bukan lewat Semarang. Sampai Pekalongan dulu baru Semarang. Bukan Semarang dulu baru Pekalongan. Yang pasti ini kita ke Pemalang dulu nih. Rombongan mudik masih banyak ternyata, saudara-saudara. Sepertinya ini mereka rombongan-rombongan yang terjebak hujan bareng kita juga tadi. Parah tadi di Brebes hujannya. Air sampai genang-genang di tengah jalan. Jadi masih banyak nih pemudik-pemudik yang plat B, yang bawa-bawa buntelan-buntelan masih ada. Masih gelap, saudara-saudara. Jalan menuju Pemalang ini mantap ini. Tiang-tiang doang. Jadi kalian tetap harus hati-hati. Orang pada ngebut-ngebut, berani-berani banget, ngeri lobang ini. Kita bukan orang sini jadi nggak tahu ininya, selaknya. Iya. Tuh. Rombongan
touring, main buru-buru sampai. Oh, warlock ya. Iya, udah tahu ngeri ada lobang ini, walaupun lampu udah terang, namanya apes, dar. Nah lobang, masalahnya emang nggak ada lampu penerangan. Aduh, ada kecelakaan saudara-saudara. Ayo, ayo. Udah bang, tenang bang. Tenang bang. Di dulu tas aja, buka dulu. Udah tadi bang, udah biar bangunin dulu bang, tenang bang. Ayo. Duduk bang. Udah. Ini deh, minum dulu, tenang, minum dulu. Ini minum, nggak apa-apa. Minum, jangan nangis. Dah, tenang dulu. Duduk. Oke, saudara-saudara, barusan ada crash lagi. Udah banyak crash hari ini. Masya Allah. Ini di jalanan sekitaran Tegal Pemalang tadi, 3 motor. Dan untungnya sudah dipanggilin ambulan tadi. Kasihan tadi anak kecilnya. Nggak tahu tadi siapa yang nabrak atau yang ditabrak. Tahu-tahu pas di depan nggak ngeh, udah pada tabrakan di depan. Hati-hatilah. Iya, lama. Pokoknya tadi yang baju jas hujan tadi, dia nyalip kita tadi. Oh, dari sini nih, dari RS Surdadi kayaknya ngambil tadi ambulan. Dia tadi udah dipanggilin ambulan. Ada 1 korban yang cedera. 2 korban. Ya, ibu sama anaknya tadi yang marah-marah tadi. Hati-hatilah. Buat kalian hati-hatilah. Pantura luar biasa memang. Apalagi kalau malam hari udah kayak orang setanan semua bawa motornya. Ditambah lampu penerangannya nggak memadai, ya begitulah jadinya. Ya, ini kita sudah di Pemalang. Ternyata masih gelap juga jalurnya. Sekarang jam 21.53. Estimasi masih 50 menit lagi untuk menuju ke Pekalongan. Dan semakin malam sepertinya pemudik semakin berkurang, dan sepertinya makin kenceng-kenceng aja nih yang naik motor. Udah kayak orang kesetanan makin malam nih. Gila. Warlock pada keluar. Yang anak-anak ini, anak-anak muda tanggung, kayak pada kebut-kebutan atau gimana nih. Para pemudik sih 1-2, tinggal 1-2, 3 lah, sekitar sekian lah. Makin malam makin serem nih, Pantura pada ngebut-ngebut semua. Yang nggak pakai rem. Ya, hati-hati, jalannya rusak. Ya.
ini orang-orang posko-posko nyebrangin orang, ngeri banget. Oke, lurus terus menuju ke Pekalongan. Nah, ini masih rame nih pas ketemu di lampu merah. Ora sabar salipen, ora iso nyalip sabaro, Jakarta Blitar. Masih jauh untuk ke Blitar ya. Bubaran lampu merah langsung rame, tapi nanti depan jauh lagi. Gerimis lagi ya kayaknya nih, rintik-rintik. Jadi jas hujan tadi kita udah kering sepanjang jalan tadi, terus ntar pasti basah lagi kalau hujan lagi nih. Sampai 3 kali kering basah, kering basah, kering basah. Masih gelap saudara-saudara, pastikan lampu kalian lewat sini terang. Karena ngeri banyak lubang tuh jalan-jalan gini, tiba-tiba jalannya rusak atau ngeri banyak yang nyebrang. Ini kecepatan kita selalu di sekitar 40, turun lagi 40 km per jam, di pinggir-pinggir aja lah, udahlah. Masa buru-buru, nah memang udah malam, udah gelap banget, pandangan jadi kurang awas. Selamat datang di Kabupaten Pekalongan, kota santri. Jam setengah 11 malam kita baru masuk di Kabupaten Pekalongan, saudara-saudara. Mantap ya, benar-benar nyantai. Kita ada di pinggir aja, 40 km per jam, nggak gerak-gerak, demi keamanan dan kenyamanan. Estimasi sekitar 17 menit lagi sampai ke penginapan, atau di sekitar 11 km lagi. Aduh, badan udah mau rebahan aja nih bawaannya. Pemudik masih ada tuh panjang jalan ini, nggak kosong-kosong ya, paling nggak terlalu ramai, tapi masih ada tuh, masih lewat. Mungkin yang pada mau ke arah Jawa Tengah, ke Semarang kayaknya deh, Semarang, Jawa Timuran, atau mungkin ke Pekalongan, masih ada yang lewat tuh. Gelap sekali ini. Jadi kita tadi semenjak dari Pemalang tadi kan, karena memang gelap, kita di pinggir-pinggir aja lah, nggak berani kenceng-kenceng karena takut lobang jalannya. Dan ini pada ngebut-ngebut semua. Oke, besok sepertinya kita akan lanjut, saudara-saudara. Tapi belum tahu besok lanjut mulai start dari jam berapa. Musiknya bagus nih. Untuk ke Magelang ya. Jadi mungkin besok kita untuk rutenya akan ngikutin map, melintasi Weleri, kemudian Sukorejo. Nah, kalau Sukorejo kalau malam gini ya rawan lah, sepi, karena memang ya belusukan, nggak di tengah-tengah kota, lewatin beberapa hutan dan kebun-kebun sih kalau lihat dari Google Map. Gue juga belum pernah lewat Sukorejo, karena katanya kalau lewat sana malam ya rawan lah, kata teman yang tinggal di Pekalongan, takutnya disasar-sasarin. Nah, mungkin besok kita coba lewat sana di pagi atau siang hari. Di siang hari kali ya. Ini dari Sukorejo kemudian ke Muntung.
Muntung, kemudian Temanggung. Nah, dari Temanggung itu bisa langsung menuju ke Magelang, atau mungkin mau ke Wonosobo dulu bisa via apa ya, Tambi. Dari Temanggung, Tambi, Dieng, terus turun ke Wonosobo. Tapi belum tahu kita mau lewat mana besok. Yang pasti sebelum ke Magelang kita mau mampir dulu ke Jalisu, jalur lingkar Sumbing, untuk melihat, kan lagi viral tuh. Ngebut-ngebut semua coy. Sekitar 14 menit lagi kita sampai di Pekalongan. Sepertinya sudahi aja dulu ya video part satunya ini, mudik mudik Lebaran 2026. Edisi mudik Lebaran 2026 di Hamin 2 Lebaran 19 Maret 2026, karena nanti kita akan Lebaran di tanggal 21, jadi Hamin 2 sebelum Lebaran. Nanti di part selanjutnya kita akan menuju ke Nepal Vanjapa Magelang setelah ini. Jadi stay tune terus, anjay, stay tune terus. Tunggu aja video berikutnya untuk perjalanan di part 2-nya. Terima kasih atas waktu yang sudah menonton video yang terlalu panjang ini, dari Jakarta sampai ke sekitaran Kabupaten Pekalongan ini. Nextnya ditunggu aja videonya. Terima kasih banyak. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gas terus.